Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bada salam beriring doa. Semoga kawan-kawan semua yang menonton video ini berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam kondisi sehat walafiat di dalam melalui pandemi COVID-19 yang sekarang kita hadapi. Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan oleh kawan-kawan KWPM Jawa Barat untuk ikut memeriahkan Teras IPM Jawa Barat. Nah, mungkin yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini tidak akan terlalu panjang lebar, ya. Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ini dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 90. Lalu Allah juga berfirman, sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa yang diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, yang menarik Quran Surat Yunus ayat 6. Nah, yang menarik dari dua ayat yang saya sebutkan tadi, di situ ada kata-kata terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal dan bertakwa. Nah, tanda-tanda apa yang Allah selipkan di situ gitu? Isyarat apa yang Allah ingin selipkan di situ supaya kita bisa mencari tahu dan sebenarnya ada apa sih dalam, tadi kan ada dua hal ya dalam ayat itu. Pertama adalah penciptaan langit dan bumi, dan yang kedua adalah pergantian malam dan siang. Mungkin saat ini saya akan membahas salah satu, yaitu pergantian malam dan siang. Tanda-tanda apa yang bisa kita ambil dari pergantian malam dan siang itu? Seperti kita ketahui kawan-kawan bahwa ketika kawan-kawan keluar rumah ya pada siang hari gitu ya, kita melihat langit bahwa yang terjadi adalah langit terang benderang. Dan ketika malam hari kawan-kawan keluar rumah melihat langit, yang terjadi adalah langit gelap gulita. Ya mungkin dengan sedikit cahaya bulan atau cahaya-cahaya bintang gitu. Nah, pertanyaannya kenapa gitu? Mungkin kawan-kawan bisa jawab bahwa itu terjadi karena bumi berotasi, gitu. Ketika bumi menghadap matahari, maka posisi kita menghadap matahari, maka terjadi siang terang benderang. Dan ketika kita membelakangi matahari, maka yang terjadi adalah gelap gulita gitu ya. Nah, itu pastinya telah teman-teman pelajari saat sekolah. Cuman yang lebih mendalam lagi, kenapa gitu? Ada apa dengan kenapa harus siang dan malam? Gitu? Allah berfirman, terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam hari terus menerus sampai hari kiamat, maka siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang benderang untukmu? Maka apakah kamu tidak mendengar? Nah, dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 71. Nah, dalam ayat ini Allah mengisyaratkan apa yang terjadi jika Allah justru mendatangkan malam hari terus-menerus tanpa adanya siang hari. Sebelum kita berbicara pada efeknya apa, kita berbicara kemungkinannya. Apakah mungkin terjadi malam hari terus-menerus? Seperti kita ketahui bahwa terjadinya malam dan siang hari saat ini karena bumi menghadap berputar, berotasi gitu ya. Ketika menghadap matahari siang hari, ketika membelakangi maka terjadi malam hari. Nah, pertanyaannya, dengan posisi ini, dengan kondisi seperti ini, apakah mungkin terjadi malam hari terus-menerus? Jawabannya mungkin, karena saat ini Allah menempatkan posisi bumi pada posisi yang sangat pas. Tidak terlalu dekat sehingga nanti suhunya akan terlalu panas dan tidak terlalu jauh. Bayangkan jika posisi bumi itu berada di planet Uranus yang jaraknya 10 kali jarak bumi dan matahari jauhnya. Artinya 10 kali lipat dari jarak bumi dan sampai matahari sekarang. Yang implikasinya akan membuat intensitas cahaya pada bumi ketika jaraknya 10 kali tersebut di posisi planet Uranus saat ini itu menjadi 1/100 kali intensitas cahaya bumi di bumi saat ini. Artinya ketika intensitas cahayanya hanya 1/100 kali dari intensitas saat ini, kondisi siang dan malam tidak akan terlalu terlihat karena di sana posisinya akan gelap gitu.
Jadi tidak akan terlalu ketara ketika walaupun bumi menghadap matahari, membelakangi matahari, berotasi, itu tidak akan terlihat. Apalagi kalau bumi sampai ditempatkan di planet misalnya Neptunus yang jaraknya sampai 30 kali jarak bumi sampai bumi dengan matahari gitu. Yang akan berakibat ini intensitas cahayanya akan jauh lebih rendah, 1/900 kali. Efeknya apa? Yang tentunya akan sangat terasa adalah bumi menjadi tidak layak lagi untuk dihuni oleh manusia karena suhunya yang akan sangat dingin. Lalu juga energi yang dipancarkan matahari juga tidak akan sebesar di bumi saat ini karena cahayanya juga yang ditangkap tidak akan banyak. Saya juga nggak tahu akan seberapa besar, cuman mungkin akan seperti kita melihat bulan gitu ya, yang cahayanya tidak sampai bisa menyinari terang benderang. Gitu. Dan di sini Allah ingin menegaskan posisinya sebagai Tuhan yang mengatur alam semesta gitu. Makanya di ayat surat Al-Qasas ayat 71 tadi Allah berfirman, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang benderang untukmu. Artinya Allah menempatkan posisi bumi pada posisi yang pas. Ini yang kadang-kadang sering kita lupakan gitu. Artinya ini adalah nikmat Allah yang sering kita lupakan gitu, bahwa terjadi siang dan malam adalah nikmat Allah gitu, tanda-tanda tadi bagi orang-orang yang berilmu dan berakal dan bertakwa. Pada ayat selanjutnya Allah berfirman, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu siang hari terus-menerus sampai hari kiamat, maka siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam hari agar kamu bisa beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran surat Al-Qasas ayat 72. Ini adalah lanjutan dari ayat yang tadi, yang pertama saya bahas, yang tentang malam hari terus-menerus. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana jika Allah mendatangkan siang hari terus-menerus? Apa implikasinya dan apakah itu mungkin? Pertama kita akan berbicara apakah itu mungkin. Seperti kita katakan, faktanya alam semesta ini atau langit gitu didominasi oleh ruang yang gelap dan dingin. Sehingga kejadian siang hari yang kita alami di bumi saat ini bisa kita sebutkan sebagai kejadian tidak normal gitu. Artinya kita mengalami siang hari yang terang benderang di mana di sebagian besar alam semesta ini itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah udara yang dingin, suhu yang dingin, dan tidak terdapat cahaya yang cukup untuk meneranginya supaya terang benderang gitu. Nah, proses terjadinya siang dan malam itu mempunyai makna yang dalam gitu. Yang pertama, kalau kita mengambil asumsi bahwa alam semesta ini abadi, lalu alam semesta yang ditaburi dengan sekarang kan kita alam semesta kita ditaburi oleh objek-objek berpijar yang panas gitu, objek-objek bercahaya yang kita sebut mungkin bintang atau matahari kita gitu ya, yang bercahaya dan memiliki panas. Nah, jika objek-objek itu ditaburi secara merata di alam semesta ini dan alam semesta ini abadi gitu ya, maka bisa saja bumi mengalami siang hari terus-menerus. Karena kan setiap objek yang berpijar itu mengeluarkan energi yang berupa cahaya ke segala arah. Nah, jika itu objek-objek itu abadi dan merata berada di alam semesta, itu akan memancarkan sinar yang artinya nanti ketika bumi menghadap matahari atau membelakangi matahari tidak akan terlalu berbeda. Akan terjadi siang hari terus-menerus. Itu yang terjadi. Artinya siang hari terus-menerus itu terjadi ketika asumsi kita bahwa alam semesta ini abadi. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, kawan-kawan. Kenyataannya bahwa hari ini, saat ini, alam semesta kita itu banyak yang gelap gitu. Artinya bahwa itu menunjukkan bahwa alam semesta ini nggak abadi gitu. Artinya disitulah yang pada ayat tadi kan
maka siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam hari kepadamu? Artinya di situ posisi Allah. Di situ posisi Tuhan kita untuk mengatur itu semua. Bayangkan, artinya alam semesta ini nggak abadi gitu. Alam semesta ini pernah lahir dan sekarang sedang berjalan dan suatu saat nanti akan mati gitu. Jadi itu mengajarkan kita bahwa nggak abadi gitu. Semuanya sudah diatur oleh Allah gitu. Jadi intinya dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, fenomena malam dan siang itu menuntun kita pada batasan alam, baik dari segi ruang maupun dalam waktu gitu, dalam usia, sehingga itu mengajarkan kita untuk tetap bersyukur dan melihat bahwa inilah ciptaan Allah yang alam semesta ini pernah lahir, sekarang berkembang dan bergerak gitu ya, dan suatu saat nanti akan mati gitu. Itu mengingatkan kita pada itu. Tuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari pergantian siang dan malam ini. Dan selamat menunaikan ibadah puasa, dan karena sebentar lagi kita akan menyambut Idul Fitri, saya memohon maaf, taqabbalallahu minna wa minkum. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.